Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ila Aisyah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan sesi wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Tin Rostiana Mulyasari SPD. Ibu, pernahkah Ibu mengalami kasus atau menghadapi kasus di sekolah Ibu sehingga Ibu mengambil suatu keputusan? Pernah. Bisa Ibu ceritakan? Ya, ketika itu ibu menerima keluhan dari guru yang merasa dituduh oleh rekan saya kepala sekolah. Ketika dia mengadunya sampai menangis, sehingga saya mendengarkan keluhan dia. Jadi Ibu mendengarkan terlebih dahulu ya? Mendengarkan terlebih dahulu. Nah Ibu, hal apa nih yang Ibu lakukan ketika menghadapi kasus itu? Pertama, saya mendengarkan keluhan dari guru yang bersangkutan. Nah, setelah itu saya mengklarifikasi kebenarannya kepada rekan saya itu sesama kepala sekolah. Jadi Ibu tidak langsung menjudge guru itu bersalah juga? Tidak. Jadi Ibu mengklarifikasi. Ya. Lalu apa nih Bu, hal-hal apa saja ini yang menurut Ibu efektif untuk mengambil suatu keputusan menghadapi kasus itu? Ketika itu saya mengajak rekan saya, kepala sekolah dan guru untuk berdiskusi, untuk mengklarifikasi kebenarannya, apakah kejadian itu benar atau hanya sebagai tuduhan saja gitu. Rekan sejawat nih, Iya. Karena menurut Ibu itu efektif gitu ya? Iya. Oh, iya. Lalu apa nih tantangan apa yang Ibu alami ketika Ibu mengambil keputusan untuk kasus itu? Ketika itu saya merasa bingung ya, karena bingung terhadap rekan juga, rekan kepala sekolah, karena rekan itu merupakan senior saya. Di sisi lain juga saya merasa kasihan kepada anak buah saya sebagai korban dari tuduhan beliau gitu. Jadi itu tantangannya ya Ibu, merasa bahwa rekan Ibu itu senior Ibu ya, yang sudah senior. Ibu anggap lebih yang pengalamannya lebih banyak daripada saya, karena ketika itu saya baru diangkat jadi kepala sekolah. Nah Ibu, apakah Ibu langsung menyelesaikan masalahnya waktu itu atau Ibu membuat jadwal nih? Ya, ketika itu saya langsung langsung menyelesaikannya di tempat gitu. Jadi hari itu langsung begitu guru mengadu, saya langsung melaksanakan tindakan langsung gitu ya. Jadi Ibu langsung ya, tidak dijadwalkan lagi? Tidak. Nah Ibu, siapa saja nih yang menurut Ibu bisa membantu dalam pengambilan keputusan Ibu saat itu? Ketika itu saya meminta bantuan kepada rekan guru yang senior ya, karena saya merupakan kepala sekolah yang baru di lingkungan tersebut. Jadi Ibu tetap ya melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ya, tentunya guru-guru senior juga ya. Nah, ya. Ibu nih, pembelajaran apa yang Ibu dapat ambil dari kasus yang Ibu kemarin hadapi sehingga Ibu bisa mengambil satu keputusan? Seharusnya kita sebagai pemimpin ya harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan mengambil sebuah tindakan. Jangan sampai merugikan dan
menyinggung perasaan orang lain. Itu saja yang paling utama. Jangan mentang-mentang kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan seenaknya itu. Iya, baik Ibu, pengalaman yang sangat luar biasa ya Ibu ya yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran Ibu sebagai maupun saya juga ya Bu ya sebagai pemimpin di kelas juga, pemimpin pembelajaran bagi anak. Ibu terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ila Aisyah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Di sini saya akan melaksanakan sesi wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Bojong Soang 2, yaitu Ibu Rina Restiana SPD. Ibu, apakah Ibu pernah menghadapi suatu kasus di sekolah Ibu dan bagaimana nih apa keputusan yang Ibu lakukan? Ada kasus, walaupun saya baru menjabat kepala sekolah baru 1 tahun, ada kasus yang lumayan menguras energi. Nah, diantaranya ada seorang guru yang jarang sekali masuk ke kelas, jarang ke sekolah. Ada pun alasannya. Itu saya dapatkan dari laporan guru. Saya pun tidak langsung mengambil kesimpulan bagaimana, karena harus dianalisis dulu. Analisis kasusnya apakah benar seperti temuan-temuan guru di sekolah Ibu. Jadi Ibu menghadapi kasus bagaimana seorang guru itu sering tidak masuk ke sekolah ya Bu ya. Nah Bu, langkah-langkah apa nih yang Ibu lakukan ketika menghadapi kasus itu? Langkah-langkah yang pertama mengamati situasi, mengamati karakteristik guru-guru tersebut bagaimana. Nah, yang kedua, lihat apa yang terjadi di lapangan. Nah, setelah beberapa kali temuan, nah itu sebagai catatan-catatan khusus ya, catatan-catatan khusus. Nah, setelah ada temuan-temuan tersebut, maka lakukan cara bagaimana untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Langkah yang pertama yaitu saya memanggil guru tersebut secara individu tentunya. Nah, berbicara, ngobrol dengan hati ke hati tentunya, apa permasalahannya, apa penyebabnya seperti itu. Nah, setelah tahu apa penyebab dan permasalahannya itu, saya berikan masukan, memberikan saran, memberikan motivasi kepada guru tersebut untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Jadi Ibu langsung komunikasi ya dengan guru yang bersangkutan ya, bagus Ibu. Hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus ini nih, Fani? Yang efektif yang pertama kita harus melalui pendekatan dulu terhadap gurunya tersebut, memberikan saran juga, memberikan dukungan, memberikan kepercayaan. Nah, dari sana, bagaimana timbal baliknya dari guru tersebut, apakah menjadi ada perubahan atau tidak gitu. Diberi motivasi ya Bu ya, dukungan ya. Tantangan apa nih yang Ibu alami saat menghadapi kasus tersebut dan Ibu ketika mengambil keputusannya? Oh iya. Tantangannya apa? Tantangan yang pertama adalah dari perjalanan dari perjalanan tersebut tidak semudah itu, karena terulang lagi hingga saya memberikan kesempatan 3 kali kesempatan ya.
Nah ini sudah kedua kali kesempatan, alhamdulillah ada perubahan yang signifikan dan guru tersebut ingin merubah yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah itu. Nah dari mengambil keputusan tersebut itu memang banyak tantangannya juga, yaitu salah satunya yaitu bahwa anak buah saya ya itu guru itu adalah anak dari senior. Jadi mengambil keputusan itu sangat sulit. Itu yang perlu itu ya kembalikan lagi, yaitu pendekatan, memberikan kepercayaan itu. Baik Bu, jadi Ibu sempat merasa bingung ya karena guru tersebut anak dari guru senior ya Bu ya. Betul, saya sangat bingung bagaimana nih caranya, karena harus kita itu harus menghargai jasa beliau itu luar biasa ya, ibunya itu tentunya. Ibu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu atau Ibu membuat jadwal nih untuk menyelesaikan masalah itu? Tadi saya bilang ya, dilakukan di SP1, SP2. Nah itu kurang lebih kurun waktu 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi ada waktu ternyata ya, betul waktu. Siapa saja nih yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan itu? Oh banyak, semua rekan itu ikut untuk untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi Ibu libatkan ya semua betul. rekan-rekan guru atau yang ada di sekolah. Ibu nih, pertanyaan terakhir, pembelajaran apa nih yang Ibu dapatkan dari kasus kemarin sehingga Ibu bisa mengambil keputusan tersebut? Nah jadi memang kepala sekolah itu harus harus memberikan contoh yang baik tentunya ya, mulai dari disiplin waktu, disiplin kinerja juga. Nah itu kepala sekolah itu harus menjadi tauladan bagi guru-guru. Nah diantaranya ya harus rajin ke sekolah untuk evaluasi bagaimana kinerja guru, apakah ada masalah. Kepala sekolah itu harus baik. Ibu terima kasih sekali atas waktu yang Ibu sediakan bagi saya. Sungguh kasus yang menjadi pembelajaran buat kita ya, dan kita semua, apalagi buat saya sebagai pemimpin nanti di kelas bagi anak-anak saya. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.